Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan perkembangan pembangunan gerai fisik, gudang, serta sarana dan prasarana koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI. Ia menegaskan bahwa seluruh Kopdes dan Kopkel ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Percepatan pembangunan ini mengacu pada instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 mengenai percepatan penyediaan infrastruktur fisik bagi koperasi desa. Ferry menjelaskan bahwa Presiden mengharapkan setiap desa memiliki gudang, gerai, kendaraan operasional, dan kelengkapan lain untuk mendukung aktivitas koperasi. Setelah beroperasi, koperasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi pusat distribusi barang, tetapi juga berperan sebagai penyerapan hasil produksi masyarakat sehingga kegiatan ekonomi desa dapat berjalan lebih mandiri. Untuk mempercepat pembangunan, Kementerian Koperasi telah menandatangani berbagai keputusan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, BUMN, dan BPI Danantara. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik, PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk sebagai off-taker yang bertanggung jawab membangun gerai, gudang, serta fasilitas pendukung lainnya. Sebelum pembangunan dimulai, Kementerian Koperasi melakukan inventarisasi dan verifikasi lahan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Hingga November 2025, tercatat lebih dari 30.000 titik tanah telah terdaftar melalui SIM Kopdes, dan Agrinas menargetkan 25.000 titik dapat mulai dibangun dalam waktu dekat. Dalam hal penguatan sumber daya manusia, Kementerian Koperasi telah merekrut dan melatih ribuan business assistant yang bertugas mendampingi koperasi, serta lebih dari 1.000 project management officer untuk membantu pemerintah daerah memantau dan memastikan standar operasional berjalan dengan baik. Pelatihan bagi tenaga pendamping ini terus dilakukan secara masif agar saat koperasi mulai beroperasi, seluruh pengelola sudah memiliki kemampuan yang memadai. Ferry menekankan bahwa pemerintah daerah memegang peran penting untuk mempercepat izin pembangunan, menyelesaikan potensi konflik lahan, dan menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan program nasional ini. Kementerian Pekerjaan Umum juga dilibatkan untuk memberikan supervisi teknis pembangunan di lapangan. Di sisi lain, Direktur Utama Agrinas, João Angelo de Sousa Mota, menyatakan bahwa jumlah titik pembangunan yang mencapai 80.000 lokasi memerlukan dukungan banyak pihak. Agrinas menggandeng TNI untuk membantu proses pembangunan terutama di daerah sulit dijangkau seperti Papua dan kawasan pesisir. Selain menggunakan bahan baku dari pemasok lokal, Agrinas turut melibatkan mahasiswa Fakultas Teknik dalam proses monitoring sebagai bagian dari penguatan pengawasan. Dalam laporan terbarunya, Agrinas telah menyelesaikan lebih dari 15.000 bangunan sejak pendanaan dicairkan pada akhir Oktober. Mereka menargetkan pembangunan ribuan titik per hari, meski realisasinya masih bertahap. Upaya mitigasi terus dilakukan untuk mengatasi hambatan di lapangan, termasuk ketersediaan material, tenaga kerja, dan dukungan infrastruktur. Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia Ermarini, mengapresiasi capaian pembentukan puluhan ribu unit Kopdes dan Kopkel yang telah berbadan hukum. Namun ia menilai keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur fisik dan kapasitas pendamping di lapangan. Ia menegaskan bahwa gedung dan gudang saja tidak cukup tanpa aktivitas ekonomi yang berjalan nyata. Wakil Ketua Komisi 6, Nurdin Halid, juga menyoroti pentingnya pendampingan sebagai kunci utama keberhasilan. Rasio satu pendamping untuk 10 koperasi dinilai terlalu berat, terutama di wilayah yang pemahaman tentang koperasi masih terbatas. Ia meminta agar pemerintah memastikan manajemen dan pendampingan menjadi prioritas utama agar fasilitas yang dibangun dapat berfungsi optimal. Rapat kerja tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koperasi, jajaran pejabat Eselon I, perwakilan LPDB, dan unsur Agrinas. Seluruh pihak menegaskan komitmen untuk memastikan pembangunan dan operasional Kopdes Merah Putih dapat berjalan efektif dalam rangka memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.